kalau memang itu infonya benar, beda agama antara mempelai itu tidak sah. Harus dua-duanya itu Islam. Muslim, Gitu ya. aja. Dua-duanya Muslim. Berarti harus mempelai wanita, mualaf dulu baru nikah lagi ya, Ustaz? Betul, baru bisa nikah. Oh iya. Iya, saya rotan gini aja. Ini Ustaz. Jangan pakai alif ya, saya rotan. Kayak gitu ya. Hmm? 3 anak nih, salah satu Banun. Ya, salah satu Banun. Atau Banunin boleh. Banun aja ya, Banun. Mama gimana Ustaz? Amama. Ada Amama. Amama. Ada mim ya? Amama. Mungkin awalnya berita bahagia itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Iya, jadi berita bahagianya kan awalnya itu saya sudah kenal juga sama Bang Kiwil ya, tapi kenalnya melalui telepon aja karena kita ada mau kedepannya dakwah tentang Quran menulis gitu. Oke, terus saya kenalnya juga awal itu dari Bang Sarip ya. Oke, nah kemudian setelah itu beberapa hari kemudian saya ditelepon lagi, ketemuan tuh sama Bang Sarip sama temennya satu orang. Oke, dan mereka minta tolong untuk menikahkan namanya artis lah gitu. Saya bilang, oke, laki perempuan, laki. Ya sudah, kalau laki no problem lah. Kalau perempuan kan banyak persyaratan-persyaratannya. Misalnya dia kalau udah nikah, cerai, masa idahnya udah selesai belum, kan begitu, banyak lah pertanyaan-pertanyaan. Walinya siapa dan lain sebagainya. Kalau laki ya sudah deh. Udah, saya nggak tanya-tanya itu siapa gitu kan, karena saya pikir ini ibadah. Udah, nah pas di perjalanan mau menuju hotel, udah ketemu di hotel, saya dijemput tuh, nah baru Bang Kiwil rupanya. Ternyata Bang Kiwil, dan saya belum ketemu tuh calon perempuannya, nggak tahu yang mana gitu, saya nggak tahu. Itu ceritanya, itu kira-kira 2 pekan yang lalu lah, hari Ahad ya, hari Minggu ya, kayak gitu. Itu saya jalan itu jam 11 sampai di sana, kita juhur dulu, makan dulu sampai lah 1:30. Kemudian terjadi akad nikahnya itu jam 4. Jam 5 kita bubar. Jam 4. Berarti di Suasana mana? suasana di sana seperti apa, Ustaz? Wah, suasana senang, apalagi Kiwil ya kan. Wah, lucunya natural. Jadi kata, wah sakit perut lah saya gitu ya. Kalau punya perut 2 masa ganti tuh begitu ya. Jadi lucu, natural, dan nggak ada beban, beliau nggak ada beban gitu ya. Ketika terus waktu mau dibilang ijab kabul juga, wah saya mau udah berkali-kali katanya. Jadi begitu kan. Nggak usah diajarin lah gitu. Ya sudah, jadi kayak gitu. Jadi suasananya enak. Ijab kabul berjalan lancar. Berjalan lancar, tapi saya pribadi nggak punya foto-fotonya, karena saya pikir saya pun tidak saya pikir ya biasa lah, karena saya sering menikahkan orang, saya juga nggak dikasih foto juga nggak apa-apa, dan saya juga nggak minta difotoin nggak apa. Tapi ketika akad itu memang terjadi foto gitu ya, kemudian setelah akad terjadi foto, dan saya juga sama Bang Kiwil, sama pengantinnya, ya baik yang laki maupun perempuan, saya foto di situ. Kalau boleh tahu itu di mana sih, Ustaz? Itu di hotel Hotel apa, Ustaz? hotel di Jakarta Selatan, Aston apa Aston gitu. Aston ya. Nah di situ, jadi seperti itu, di lantai berapa saya lupa lah itu ya. Oke. Ustaz, kalau boleh tahu maharnya apa yang Ustaz tahu? Maharnya itu cincin ya. Kemudian biasalah buat perangkat alat sholat lah gitu. Jadi kayak gitu ya. Berapa gram mungkin, Ustaz? Gramnya saya nggak tanya tuh. Oke, karena Tapi di disebutnya ijab itu kabul. ijab kabul itu aja. Perangkat alat sholat aja. Gitu, baru dipakaikan cincin. Cincin pakai sebelah kanan kalau nggak salah. Sebelah kanan. Ustaz, kalau boleh tahu apa sih namanya? Itu pernikahannya sah secara agama kah, atau hanya agama kah, atau ada sah juga secara hukum? Iya, kalau secara agama, orang-orang dulu kan, orang-orang dulu lah ya, itu tidak ada seperti sekarang ini. Orang-orang dulu itu dinikahkan saja udah sah gitu. Nah sekarang kan lebih tertib lah secara kepemerintahan lah ya.
Untuk apa? Biar anaknya bisa sekolah, ada akte kelahiran dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu sudah sah kan gitu, secara agama. Nah nanti dikedepankan, nah diuruslah gitu dengan foto-foto tadi misalnya. Kita sudah nikah loh, tolong dibikinkan surat nikah misalnya. Itu sudah kuat karena saya beberapa kali nikahin orang juga begitu. Akhirnya kayak gitu. Untuk mempertegas mungkin Ustadz ini bisa dibilang nikah siri ya Ustadz? Memang nikah siri ya. Siri itu sah gitu. Yang tidak sah itu nikah lari, nikah larian gitu, kasihan. Kalau nikah siri itu juga harus ada wali kan dari pihak perempuan gitu kan? Iya, harus ada wali. Kalau boleh tahu wali dari pihak perempuannya sendiri siapa? Itu abangnya, tapi diserahkan ke saya gitu. Tapi abangnya ada? Abangnya ada. Laki-laki ya, nggak tahu ngakunya abang lah. Kalau saya kan nggak ngecek gitu ya. Ya sudah gitu, nggak sampai tes DNA kan, nggak mungkin gitu ya. Kalau Ya saksi sudah. dari Mas Kiwil sendiri ada siapa aja nggak dia? Kalau saksi dari Mas Kiwil ada tuh relasinya temennya ya. Oke, 2 orang. Kalau yang dari perempuannya itu kalau nggak salah adiknya. Tapi kan kalau saksi nggak perlu dari perempuan ya. Saksi perempuan nggak ada happy. Ya, istrinya Sosoknya istrinya istri sebelumnya. Mas Kiwil. Oh enggak. Jadi saya nggak lihat. Tapi kan begini, kalau laki-laki itu untuk nikah gampang ya. Pertama dia kapan aja bisa nikah. Yang kedua tanpa izin istri gitu. Itu bisa. Tapi tanpa izin istri dia bisa masuk Bisa pernikahan. karena itu bukan rukun dan syarat, bukan. Gitu. Ya nikah aja gitu. Tapi dalam Islam maksimal 4. Dan ini sudah memenuhi. Gitu. Tapi Bang Kiwil setahu saya kan kemarin 2, cerai 1. Nah, sisa 1. Nah, makanya saya berani nikahkan kan gitu. Berarti ini jadi istri kedua lagi. ya? Iya dong, yang satu kan udah cerai. Sebelumnya kan sempat ada beredar kabar sudah menikah juga dengan sebelum Eva ini ada wanita bernama Fenty. Mungkin Fenty. kemarin sempat ada informasi. Oh enggak itu. Kalaupun itu terjadi misalnya, itu kan berarti ini tetap yang ketiga, nggak Dan masalah, masih masih diperbolehkan kan gitu. Tapi tanpa izin istri pertama kan tetap sah kan pernikahan itu? Tetap, tapi kan kalau dalam pemerintahan misalnya PNS, nah itu harus ada izin, karena nanti khawatirnya tuh uang pensiun buat siapa kan begitu, jadi seperti itu. Nah kemudian yang kedua, izin itu adalah nanti kalau seandainya suaminya meninggal, nah jadi warisnya ini ke siapa itu harus dibagi kayak gitu. Jadi itu yang harus dirapikan. Kalau soal pernikahannya tanpa izin istri sah, nggak ada rukun dan syarat harus izin istri, nggak ada. Gitu ya. Mungkin sosok mempelai wanitanya siapa sih? Soalnya perempuannya kenal. nggak ngobrol, saya kan malas ngobrol sama wanita ya. Sama kita doang ya? Iya, kan kayak gitu. Saya nggak malas ngobrol gitu, dan saya juga nggak mau mandang wanita gitu untuk ngobrol sebenarnya kayak gitu. Nah jadi yang jelas, alhamdulillah Bang Kiwil nikah dengan wanita kan begitu ya. Kemudian saya dapat berita dia bernama Feni, kemudian dia adalah Feni apa Eva? Feni Eva, Afwan, maaf ya Eva. Kemudian dari Kalimantan, pembisnis juga kelapa sawit kalau nggak salah. Eva, bukan Feni ya, Eva salah. Eva. Iya. Ustadz sempat bertanya juga kan background calon istrinya Mas Kiwil yang sekarang kan kabarnya sudah punya anak dan sudah menikah gitu kan. Itu statusnya seperti apa? Kemarin Iya. bisa tahu. Oh enggak, saya nggak tahu apa-apa itu. Jadi saya pikir kan hal yang demikian itu pertanggungjawaban mereka, gitu kan. Saya saya pikir di situ sudah ada wali, kemudian Mas Kiwil juga sudah pemahaman agamanya sudah baik, ya sudah, saya nggak krocek-krocek. Tapi kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi, gitu. Kedepannya saya lebih berhati-hati lagi, kayak gitu. Ya. Ya kemarin dinikahkan secara agama Islam. Secara agama Islam, gitu. Karena saya berpikiran Mas Kiwil Islam, pasti dia cari yang Islam, gitu kan? Dan mungkin karena yang pertama Islam, yang kedua Islam, alhamdulillah yang kedua itu udah pakai jilbab, berarti kan bagus tuh Mas Kiwil untuk ngedidik istrinya tuh, gitu. Tapi qadarullah, ini yang kedua cerai, ya Allah alam gitu. Artinya kalau misalkan memang, karena kemarin juga sempat ada info mempelai wanita ini adalah beragama non muslim. Seperti apa kalau seperti itu misalnya memang benar non muslim? Ya kalau begitu nggak sah. Ya nggak sah dong, kan kayak gitu, nggak boleh. Kecuali
si mempelainya sudah mualaf mungkin gitu. Kayak kalau kecuali sebelum nikah dia sudah mualaf gitu, dan mualaf itu seharusnya juga bukan karena pernikahan, tapi karena memang dia pemahaman agamanya sudah mendalam. Oh iya, agama Islam itu baik gitu. Pak, bisa nggak sih kan Luar ranah saya deh, saya nggak bisa jawab itu ya. tapi pernikahan ini sah kah atau seperti apa? Kalau memang itu infonya benar, beda agama antara mempelai itu tidak sah. Harus dua-duanya itu Islam, Muslim, gitu ya. aja. Dua-duanya Muslim. Berarti harus mempelai wanita mualaf dulu baru nikah lagi ya? Ustaz? Betul, baru bisa nikah gitu Oke. ya. Kan Ustaz tadi bilang katanya datang dijemput, terus bilang katanya mau menikahkan artis. Tiba-tiba Ustaz tidak tahu artis itu siapa gitu kan. Setelah pernikahan selesai berlangsung, ijab kabul berlangsung, ada obrolan apa dengan Mas Kiwil? Ngobrol itu aja. Mas Kiwil sudah 17 tahun di entertainment, pelan-pelan beliau mencoba untuk membersihkan diri gitu, lebih ke agamis gitu. Jadi kita bicara itu pendalaman agama gitu ya. Terus yang kedua, beliau akan ada program tersendiri dengan kita untuk menulis Quran gitu ya. Nanti para relasinya Mas Kiwil akan mencoba menulis Quran. Qurannya udah dicetak 20%, 80% dicetak 20% bener, 80%-nya ditulis. Kayak gitu. Bicaranya dakwah sih. Orang dakwah dan Udah nggak ada bicara apa-apa lagi. sempat memberikan wejangan ke Mas Kiwil sendiri karena kita tahu background seorang Mas Kiwil itu gampang sekali menikah, gampang sekali juga bercerai. Mungkin iya. untuk yang ini Ustadz berharap tidak ada lagi pernikahan dan tidak ada lagi perceraian. Iya, Ustadz saya sih sebenarnya dari pernikahan itu saya dan para tamu saat itu yang mendoakan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah aja. Nah, sakinah mawaddah warahmah itu kan dalam sebenarnya. Kalau pemahamannya seperti baik, dia akan menjalankan rumah tangganya dengan baik, gitu aja. Jadi seperti itu. Ustaz, mungkin karena maaf sebelumnya Ustaz banyak kabar yang mengganjal, rada mengganjal. Mungkinkah pernikahan ini juga bagian dari gimmick atau pura-pura atau Settingan. Oh iya, kalau settingan itu terserah Mas Kiwil ya, iya nggak Bang Kiwil ya. Oke, itu terserah mereka lah. Yang penting kan saya kan hadir di situ menikahkan, udah. Itu kelanjutnya itu ya terserah mereka, gitu aja. Syariat Islam untuk menikasi secara sah, kalau boleh tahu itu sudah terpenuhi sama Mas Kiwil kan? Sudah terpenuhi. Kalau boleh tahu apa aja yang sudah terpenuhi sama Mas Kiwil? Mungkin Iya. Ustadz bisa dijelaskan. Jadi seseorang itu menikah, yang pertama adalah ada mempelai laki dan perempuan, kayak gitu kan? Ada wali, kemudian ada ijab kabul, kemudian ada mas kawin, udah selesai. Walaupun mempelai yang laki sudah beristri dan dia tidak perlu izin dari sang istri. Oh itu saya nggak tahu kalau itu. Kalau itu ada haram, hukumnya nggak boleh. Namanya poliandri, nggak boleh. Poliandri nggak boleh, ya kayak gitu.